warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi ahdini mahabbata wa ma'rifata. Maqala syekhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum bid-daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Segenap para orang tua, dewan pengawal masjid, para pimpinan, semoga kesemuanya kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh tematik mengenai beberapa hadis nabawi di dalam kaidah-kaidah syariatul Islam dalam memaknai akidah akhlak, agar kemudian kita memahami bahwa agama ini adalah agama yang universal, agama yang dibangun atas dasar kemanusiaan, sehingga maslahatul hukmi adalah maslahatul ilahi wa maslahatul insani. Tepatnya hukum itu adalah sesuai dengan kaidah ilahi, juga punya nilai sisi manusiawi. Itu adalah kaidah di dalam fitrah Islam. Nah, kalau ini digarisbawahi tentu berarti hukum itu tegak di atas kalimat Allah dan atas nilai kemanusiaan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa fi riwayatin an Ali bin Thalib wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fihi wa la ya'wi fa inna syaitana yalhaqu minhu. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian menguap, ngantuk, ya, membuka mulutnya itu, faliyadha yadahu, letakkanlah tangannya ala fihi, di atas bibirnya itu, fam, di atas mulutnya. Maksudnya apa? Menutupi mulut. Kalau kita muak, amok tuh gak boleh dibiarkan, wala ya'wi kata Nabi, jangan dibiarkan terbuka, harus ditutup. Pakai bahan boleh, pakai tangan boleh, apa aja yang bisa nutup, pakai peci boleh, ya, atau pakai badan teman kita juga boleh. Mau nih, malas nutup, pakainya badan teman kita boleh. Intinya harus ditutup. Wala ya'wi, jangan dibiarkan menganga terbuka. Fa inna syaitana yalhaqu minhu. Sesungguhnya saat kita lagi menguap, setan lagi ketawa karena lagi ngantuk. Dalam riwayat lain disebutkan fa inna syaitana yajri, setan itu masuk lewat rongga mulut kalian. Jalan setan untuk masuk ke tubuh kita, amok tadi itu, makanan yang berlebihan itu, perut yang kekenyangan adalah tempat yang paling dibenci sama Allah. Makanya melalui makan yang kekenyangan, qaswatul qulub, hati jadi keras tuh. Udah perut keras, hati keras pula. Dan nggak tahu kenapa ya, kalau habis makan mesti, kenapa tuh? Mesti ngantuk. Seharusnya kan habis makan seger, karena kaidah makannya itu yang salah. Makanlah selagi lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita berhenti makan setelah, bukan setelah kenyang ditambah kenyang lagi, kekenyangan, baru berhenti itu. Sehingga
tubuh ini gak sanggup. Sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga udara. Ini juga 2/3 makanan, udaranya di atas ngap. Makanya itu antuk. Nah, kalau kita pakai makanan kayak Rasulullah SAW, maka ini lebih sehat. Dan kita santri Pak, dengan santri itu makannya sedikit. Kalau makannya sedikit, porsinya sedikit dan memang kurang bergizi kalau santri ya, itu hafalan kuat. Santri itu kalau ngapal pasti puasa. Pasti puasa. Baik Senin, Ayyamul Bid, awal dan akhir bulan. Dipakai kesempatan apalagi Ramadan dan nikmat banget, mau ngapal Quran, ngapal nazom, ngapal fikih, ngapal. Jadi kuat hafalan tuh. Kenapa? Tubuh lagi dalam idealismenya tuh. Sementara racun gak ada yang masuk, yang masuk adalah hafalan-hafalan. Coba dikasih minyak aja sedikit, double gitu hafalan. Nah, makanya bapak-bapak mungkin kalau makan terlalu minyak, makanya gak pada hafal ya Pak. Nah, coba kalau lagi Ramadan tuh menghafal, gampang menghafal. Nah, sampai kata Nabi Muhammad SAW, "Idza akala ahadukum," kalau kalian makan, ini ada piring nih, maka faqda'u bima atraf, mulai dari yang pinggir itu Pak. Saya mengajarkan ini apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Belum ada di dunia ini agama yang memperhatikan makan kecuali Nabi kita. Coba cek di seluruh kitab suci. Di rumah saya ada punyanya Abu Didat, Bible Matius itu. Debat antara kitab suci Al-Quran dengan Injil, punyanya Abu Didat. Kalau nggak salah sekitar 250 halaman. Injil aja gak banyak banget. Subhanallah, kata beliau, saya telah meneliti seluruh kitab, belum pernah ada kitab yang mengajarkan cara makan, bersuci, cara tidur seperti Nabi Muhammad. Memang aturan manusia dari beliau. Kata beliau kalau makan itu dari yang pinggiran, atrof, sampai nanti ke tengah. Saya ulangi, makan itu kalau di piring atau makan apapun, makan somai, makan apapun, mulai dari yang pinggir, baru yang tengah. Kalau kita dari mana? Nggak tahu dari mana Ustaz. Main keduk aja udah dari mana terserah aja. Tapi kalau Rasulullah dari yang pinggir dulu. Dan kenapa Rasulullah makan pakai jari? Agar makanan itu busuk, basi di luar. Jadi ketika beliau makan, makanannya itu mudah basi di luar, sehingga pencernaan gak capek-capek banget mencerna tuh. Begitu menurut penelitian dokter. Gini, makanan kalau kena makanan kita udah basi, jadi ketika dia diuap-uap begini nih, kalau kata bahasa orang Amerika diuap-uap, maka ketika dia masuk itu udah basi di luar, sehingga mulut enzim ini gak terlalu kerjanya gak terlalu aktif, sampai masuk ke dalam usus juga tidak terlalu keras bekerjanya karena sudah basi di luar. Oh itu. Coba deh, makanan apa yang gak basi kalau kena tangan kita? Betul nggak? Apalagi santan seperti sayur opor, coba kena tangan kita, alami itu basi makannya. Jadi Rasulullah mengajarkan nilai kesehatan sesungguhnya. Makan dari pinggiran dulu. Hidangan nikahan, walimah arus, makanan banyak nggak tuh? Kenapa makanan banyak? Disuruh milih. Kenyang nasi, ada soto. Gak mau soto, ada somai jajanan. Mau nggak mau makan, ada es. Ini enggak, nasi, soto, kambing guling, masuk semuanya. Ya, antri sono, antri sini. Padahal tuan rumah itu mengidamkan suruh milih. Tapi subhanallah, orang kita ngantri di sini, kelar, antri lagi di sono, kelar. Betul nggak? Oh, enggak, orang dulu di kelas enggak. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Ntar di gedung, kamu di sini antri, kamu di sini antri. Saya kok termasuk orang yang gak betah ya. Nanti saya ada ceramah di gedung Adiaga ini nanti jam 10. Itu termasuk betah saya, walaupun VIP itu sudah satu aja. Yang mau santai sama lontong sudah. Jadi kan santai lontong lain, ini lain, taruh semuanya itu. Saldo buat dan mahal
mumpung perbaikan gizi itu kan kalau di acara walimah atau kenturian aulan vitamin A sampai Z ada tuh. Kalau di pesantren vitaminnya vitamin K, Rismon. Jadi jangan ada cuma pakai liwetan doang. Itu Rasulullah SAW kasihnya fain mina atrof dari pinggiran makanan itu. Dan Rasulullah pernah saya contohnya di sini, saya lupa di sini atau di mana dulu ya. Bagaimana cara makan Nabi Muhammad? Nabi itu kalau makan lambungnya ditekan. Santri itu kerjanya satu nampan 6 orang sudah begini, seperti orang yang buang air. Nah, seperti ini. Lambungnya ditekan. Kenapa lambungnya itu? Coba ibu bapak makan begini, gak bakal bisa banyak, sedikit. Jadi gini lambungnya ditekan. Kenapa kita makan tidak banyak? Karena bukan lambungnya bukan ditekan, dibuka. Tuh, orang masuk semuanya sini, makan semuanya. Coba kalau seperti ini, santri itu wajib begini. Kenapa? Kalau begini nggak cukup satu nampan 6 orang, maka demi satu nampan 6 orang seperti ini agak sedikit-sedikit agak. Dan kita makan begini beberapa saat sudah kenyang. Itu coba ntar makan itu tuh begini, dari habis, ya. Sayang juga sih, itu kan banyak tuh, ya. Kalau kita mau ada bukan segera begini, sampai kalau belum masuk banget, ya Allah, ini tangki bukan buat diberi makanan doang, bukan. Kalau udah kayak begitu nanti apa? Dibebani rasa malas. Kalau udah rasa malas, setan ambil bagian. Nah ini udah malas nih, pasti itu. Buka puasa, makan deh kayak model gitu. Makan yang dibenci pasti terawihnya setan ambil bagian. Nah ini nih, yang tadi kolak, es kelapa, apa namanya, biji salak, sayur asem. Wah ini terawihnya udah ngomel mulu, mau senangan dah, lama banget senangan. Bukan lama, antumnya udah kekenyangan. Setan ambil bagian di tengah perut yang lagi kekenyangan. Tuh. Apa musik yang paling haram? Musik yang paling haram adalah suara piring dan sendokmu di tengah orang yang lapar. Mentang-menting itu musik yang paling haram. Suara sendok dan piring yang saling beradu dengan irama makan di tengah orang yang lagi kelaparan, itu musik paling haram. Allah Akbar. Pertama, fa inna syaitana yalhaquka minhu. Setan itu mentertawakan kalian yang menguap, ya, membuka mulutnya ketika amal. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, kalau kalian mendatangi makanan, asibu ta'amakum bi dzikrillah. Bagus makanan kalian dengan zikir kepada Allah. Yaitu tadi ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Paling sederhana bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paling sederhana. Ya Allah, insya Allah membarik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Allah membarik fima atitana wa fima anfaqtana. Pernah enggak baca segitu banyak? Allah membarik lananya di mulut lagi. Ya. Di mulut baru Allah membarik lana. Nah sekarang gini, makanan udah saya minum atau saya makan, itu mau baca doa, gimana dong? Boro-boro bismillah. Waduh, setan udah ambil bagian nih. Maka katakanlah ketika lagi asik makan, untuk suapan selanjutnya, bismillah awaluhu wa akhiruhu. Apa? Dengan nama Allah di awal dan di akhir yang tadi saya lupa. Gitu. Jika udah teringat makanan, tiba-tiba nyomot kue, lupa bismillah. Makan ngobrol aja enak sama teman. Astagfirullah, lupa bismillah. Makanan udah masuk dalam, maka bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Dengan nama Allah awalnya dan akhirnya. Gitu ya. Itu kalau makanan sedang termasuk makanan udah habis. Tamu-tamu habis. Ya Allah, belum baca doa ini sama bismillahi awaluhu. Apa bedanya? Bedanya bapak nggak dapat zikir.
Bayangin kalau saya baca Allah membarik lana dari awal. Allah membarik lana gimana? Katakan ada 15 suap, 15-nya saya zikir. Katakan ini makanan ada 15 suap. Maka 15-nya ketika saya Allah membarik lana berkah. Berkah. Itu dari malaikat Allah membarik. Allah membarik, ya Allah berkahilah orang ini. Ya Allah berkahilah orang ini. Didoain sama malaikat. Subhanallah. Sementara yang gak zikir nih, boro-boro didoain. Ya malaikat juga diem aja. Nah nanti dia ya Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ya Allah saya lupa tadi. Dengan namamu ya Allah, awalnya dan akhirnya. Itu ada di dalam makanan. Ada lagi tambahan. Di dalam makan tidak boleh berbicara. Jika takallam qalilan. Kalau memang pembicaraan itu penting, maka boleh saja sedikit-sedikit bicara. Karena Rasulullah juga kita makanya pernah ditawari oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid nawari beliau sementara beliau lagi makan, beliau menjawab. Kalau beliau tidak menjawab berarti haram berbicara ketika makan. Dibilang sama anak kita. Awalnya makan ketika bicara itu diharamkan oleh ulama. Cuma ketika waktu Khalid bin Walid menawarkan daging, maaf ya, daging seperti biawak, itu bukan biawak itu, dog itu kadal burung. Kalau bahasa hewannya apa? Salamander. Ya salamander. Kalau ibu-ibu anaknya suka nonton film kartun Oscar Oasis, nah itu tuh, yang jadi Oscar yang dikejar itu dia, itu dog namanya kadal burung. Jadi beda sama biawak tetap haram. Biawak mencabik, memakan daging, dia kejar mengoyak, dia mencabik kukunya. Jadi diharapkan makan sesuatu yang mencabik, seperti elang. Kalau ukur itu elang, nggak boleh makan elang karena dia caranya mencabik. Makanya alhamdulillah penggemar burung di sini pasti nggak pernah nyate elang. Di mana juga dapatnya ya. Kalau burungnya Pak Sopiri boleh kita goreng, kita sate boleh, kubur namanya. Ya. Tapi kalau elang nggak boleh, dia mencabik. Sama biawak itu kan mencabik. Jadi biawak itu nggak boleh. Banyak tuh di daerah Bekasi sebelah sana sate biawak, nggak boleh. Kecuali itu obat apa biawak? Sesak napas, ada juga obat apa? Gatal-gatal ya. Kalau diniatin buat obat apa juga boleh Pak. Kalau niatnya obat apa juga boleh. Cuman memang nggak ada obat selain biawak Pak. Ada istilah gini, kita makan empedu kobra atau apa namanya darah kobra. Untuk apa? Darah kobra itu bagus buat gatal-gatal. Emang nggak ada di apotek obat gatal, jadi kobra dicari gitu maksudnya ya. Kalau ada yang lebih mudah, simpel, ambil. Dulu orang makan codot, bikin codot, naon codot, kelelawar, buat apa? Asma ya. Nyari codot itu belum meninggal kita, orang nyari codotnya susah. Sekarang udah ada obat apa? Neo napasin. Jadi gak usah nyari kelelawar lagi deh, dicaki. Ini Islam itu tidak mempersulit, apalagi barang yang haram. Jadi Rasulullah ditawarin dia apa namanya kadal burung sama Khalid bin Walid. Lihat cara Nabi menolak. Nabi itu nggak pernah, enggak, saya nggak mau, nggak pernah. Beliau bilang apa? Ya Rasulullah ini ada sate apa namanya kadal dibikin sama prajurit waktu perang Khaybar. Beliau tersenyum, Abu bilang kalau bahasa kita nih. Aduh, di saya nggak pernah makan ini, gitu. Rasulullah, wah, ini nggak, nggak pernah. Rasulullah, wahai Khalid, bukan saya nolak, ini nggak ada di Mekah, di kaum saya ini nggak ada, jadi hal yang baru buat saya, sehingga saya kurang tertarik. Itu Rasulullah harus banget. Kalau bahasa kita tuh, Haji ini ada sate, aduh. Saya lagi nggak makan sate nih karena darah tinggi gitu misalnya. Jadi nolaknya itu halus. Nabi mau juga pernah enggak pernah. Cuma caranya. Sehingga Rasulullah kembalikan daging itu ke Khalid bin Walid. Cool, makan saja terserah.
Ketika Khalid bin Walid makan itu gak dilarang, berarti kada gurun hukumnya boleh karena Khalid bin Walid. Nah itu terjadi ketika beliau lagi makan, maka bicara di tengah makan boleh-boleh saja. Yang gak boleh ngomongin orang. Emang lagi makan enak-enak, tetangga ngomong, gimana itu dia? Tahu gimana? Oh, saya ngomongin orang. Itu makanan gak jadi berkah, malah jadi haram. Kenapa? Masuknya lagi ngomongin orang. Wabe to'amika, dan di dalam makanan kalian itu ada barokah. Asyadul barokah, sepaling berkahnya al-akhir fima azal, yang terakhir makan itu berkah tubuh. Jadi kalau makanan habisin, berkahnya di akhir. Kenapa? Allah kasih makanan itu berkahnya di akhir. Ya ada makanan itu habis, agar makanan itu habis. Makanya berkahnya di akhir. Jadi kalau anak kita lagi makan, kita suapin, itu ada sisanya kita yang makan. Itulah orang tua ya bu, makan sisa anak. Emaknya udah jawab gini nih, bahkan udah di mulut, pengen banget makan misalnya kue putih, udah di mulut. Nah cucunya, nek minta nek berpengen lagi tuh, nih kalau mau. Cuma untuk orang tua, makanan yang udah di mulut belum tentu rezekinya, ternyata diminta sama anaknya, bu mau kasih. Masya Allah, itu orang tua tuh kayak begitu. Jadi kita waktu kita kecil coba rasakan, kita minta apa juga yang di mulut orang tua kita akan dikeluarkan. Kalau memang kita anaknya mau minta dong, pasti dikeluarkan. Subhanallah. Kalau ibu dikeluarkan ditelan, beli lagi ya. Dan Rasulullah SAW suka makan bersama-sama. Sepanjang hidupnya, catat baik-baik. Sepanjang hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah makan sendiri. Ila akal, tidak. Kalau beliau makan, beliau panggil orang. Jadi tangannya selalu dengan tangan orang. Maksudnya apa? Kalau nggak ada makhluknya, Anas bin Malik, kalau nggak istri-istrinya, beliau nggak pernah makan sendiri. Nggak pernah. Sepanjang hidupnya beliau selalu makan dengan semua orang, tidak pernah makan sendiri. Untuk memastikan apa? Orang lain juga saya kenyang, orang lain harus kenyang. Paling tidak kerabat terdekat. Anas bin Malik 10 tahun jadi pembantu Nabi. Beliau yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah makan sendiri. Selalu tangannya bersatu dengan tangan orang, baik satu piring ataupun piring yang berbeda. Pokoknya dipanggil orang. Subhanallah. Ya, jadi bapak-bapak dinas di luar kalau lagi makan, ini kan gak ada yang kenal. Ya udah video call istrinya. Video call istrinya, mah lagi makan nih, ya temenin ya. Bapaknya lagi makan soto udang, ya emaknya lagi ngomong aja di luar. Pakai hidung-hidung, ya apa? Biar berkahnya bareng-bareng tuh. Jadi kita makan sendiri, kenyang sendiri, ajak orang lain tuh. Ya kalau dikiriman di pesantren itu nggak gitu, makan bareng-bareng. Wah kalau makan sendiri di pondok pelit, yo ngumpet di pojokan sono. Dan penciuman anak pondok itu mengalahkan penciuman hewan. Anjing bisa mencium radius berapa ratus meter. Wah anak pondok demi Allah 5 km mencium mana yang meninggal dunia, di situ ada makanan. Cium tuh 5 km. Oh, kampung sono meninggal. Ntar malam kita ngaji kuburan, pasti ada makanan. Betul aja. Kiai 15 orang ngaji kuburan, ciuman anak pondok tajam Pak. Kalah hewan penciuman seperti anjing itu kalah anak pondok. Kalau udah nyium, sebetulnya bukan nyium, ada bendera kuning. Nah ini bau makanan. Jadi bendera kuning itu di pesantren bukan hal yang menakutkan, justru hal yang menggembirakan. Ini pasti ada makanan. Makanya kalau anak santri nggak pernah takut sama kematian. Yang takut mati kan yang banyak uangnya pelit. Mana ada santri takut mati? Hidup seadanya, bareng dengan Pak Yai. Ibadah alhamdulillah, kerjanya ngaji aja. Mana takut dia mati? Justru dia takut sama lapar.
pernah lihat ya tayangan-tayangan Habib nyuapin, Kiai nyuapin santrinya? Itu Nabi Muhammad selalu nyuapin Anas bin Malik. Banyak sahabat disuapin, makanya para ulama nih kita lihat Ustaz Abdul Somad disuapin oleh Buya Yahya. Kalau ibu dan bapak bilang itu berlebihan, berarti nggak ngaji ini nih. Di kitab ini disebutkan bahwa kalau Rasulullah makan beliau panggil orang karena beliau nyuapi dan dari tangan yang penuh dengan keberkahan. Dan para sahabat berebut min asali Rasulullah dari bekasnya makan Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ini kalau ada kiai makan kita tungguin, dan kiai unik. Sepanjang saya mondok belum pernah kiai habisin makanan. 6 tahun saya mondok, 2 tahun saya ngabdi. Katakan saya mulai kenal kiai kelas 1 aliyah, kalau 1 aliyah nggak mungkin kenal. Kalau di 1 aliyah, 2 aliyah udah mondok 4 tahun, udah dikenal kiai. Ini Afif, gini-gini sampai jadi ketua, menang beberapa perlombaan ceramah di provinsi. Jadi dikenal lah kiai. Sepanjang saya ngikutin, paling makan 1-2. Kenapa disisain? Pertanyaannya. Katanya sunnah. Oh, itu buat muridnya, gitu. Nah, kalau ada kiai yang makannya sampai habis, kita nungguin, ternyata habis, berarti kiai ini gak baca sunnah, gitu. Kenapa? Salah satu zauqut ta'am, ini zauqut ta'am, adanya hubungan batin, adanya transformasi energi, adanya ruang yang diisi oleh indera itu salah satunya nyuapin. Makanya seorang tua tahu betul anaknya lapar karena suka nyuapin itu. Dan Rasulullah kasih sayangnya itu sampai ke mulut-mulut orang beriman. Kasih sayang Nabi Muhammad bukan soal dakwah, tapi mulut-mulut orang beriman diisi. Bagaimana cara membuat anjing itu gak menggonggong? Wah, ditegur, diomelin, atau dikasih lawannya? Enggak, cukup kasih tulang, diam tuh anjing. Allah, ya, sifat hewani manusia tuh, ya, sehingga Rasulullah nggak mau kita menggonggong dalam bentuk mengeluh pada Allah tentang rezeki. Beliau suapin tuh Anas bin Malik, Sa'ad bin Abi Ubadah. Ini para sahabat berebut bagaimana Rasulullah menyuapi para sahabat. Jadi kalau kita lihat tuh di YouTube, saya suka lihat netizen yang komentar, kok nyuap-nyuapan begitu, kayak gay lah, kayak apa. Oh, ini nggak ngerti deh. Karena zauqut ta'am, makanan itu berdasarkan keberkahan. Makanya disuapin nenek, nyuapin cucunya, guru nyuapin muridnya. Nah, kalau saya secara pribadi nggak pernah nyuapin murid-murid saya ini, nggak pernah. Jember bu, aku terus ini kenal lidahnya, la ilaha illallah ya, bu ilah. Kalau kita nyuapin murid kita, pegang. Kalau Habib tuh makan, ayo makan. Saya pernah sama Habib Hud, waktu ada maulid di Al-Hawi Condet. Sini. Ternyata beliau kayak apa namanya, kue kali ya, kue sebetulnya. Ayo, itu mau deh, berkah, selalu berkah. Itu aslinya memang gitu. Jadi bukan duit ya, bukan duit makanan, itu lebih berkah. Subhanallah. Nah, ini yang lebih menariknya. Ibu suap-suapan dengan suaminya. Nah, kalau memang Rasulullah begitu, kita lihat hadis Nabi yang lain. Iza akala ahadukum, Bukhari Muslim. Ini orang-orang mau dari Wahabi, Muhammadiyah pasti baca ini. Bagi dari NU. Iza akala ahadukum, karena yang saya tahu. Kalau makan salah seorang di antara kalian jangan dicuci dulu. Hatta yal'aqaha, sampai dia menjilati bekas makanannya, au yul'iha, atau istrinya menjilatinya. Karena Rasulullah dijilat tangannya oleh Siti Aisyah. Kapan bu terakhir kayak gitu? Waduh Pak Ustadz, dari nikah sampai gini hari Pak Ustadz, semencret saya. Beda tangan suami sama tangan Rasul. Hatta yal'aqaha au yul'iha. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innaka la tadri aina batat barokah. Kalian nggak tahu piring sebelah mana tuh ada berkahnya. Kalian nggak tahu sisa makanan mana. Makanya sisa makanan dijiratin. Bukan jorok. Saya lagi bukan jorok. Berkahnya ada di mana tuh? Kan waktu itu ada yang diundang di Metro TV ya.
bukan pemerhati, nggak tahu di siapa itu dihitung. Kalau Anda melalaikan satu beras, jika di Nurul Ikhlas ada satu beras yang nggak dimakan, kemudian dikalikan dalam piring itu ada 10 beras, sementara ada 100 orang yang menyisakan 10 beras, dikali 200 juta orang Indonesia yang menyisakan beras, baik sebutir atau 2 butir, kali 200 juta orang, sudah berapa beras yang terbuang sia-sia? Seorang pemerhati sampai itu berasnya. Apa dia muslim? Katakan dia bukan muslim. Apa dia mengerti agama? Apa dia baca kitab ini? Dia hanya pemerhati makanan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jangan sampai makanan kamu terbuang tercecer tuh. Masya Allah. Makanya biar gak tercecer, kalau ada perang dan walimah ya, atau acara tasyakuran, pasti ibu-ibu bawa tas, biar gak apa? Biar gak tercecer, biar rapi, dimasukin tuh, biar gak terbuang, nanti dibawa ke rumah. Kenapa? Jangan mubazir. Ustazahnya belum doa, makanannya sudah habis lagi ya. Bagus daripada orang laki nggak dibawa tas bawa acara, betul kan? Cuma jeruk doang satu di sini. Itu gimana tuh makanan jadi mubazir ya? Kalau perempuan rapi Pak, masuk ditata lagi di tasnya. Misalnya sebelah sini, anggur sebelah sini, ya itu rapi tuh tasnya. Tasnya gede, mereka channel dalamnya gue talang, gue unti, ya. Beli ibu saya begitu soalnya. Dan kalau pulang nih kami anak-anaknya, wah, nah, nyak pasti bawa makanan nih. Nih, tuh makan berkah-berkah, subhanallah. Dan ini makanan benar-benar sebuah kaidah di dalam Islam. Sederhana pelajaran kita masalah makanan, tapi dari yang sederhana itu tidak pernah disepelekan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, "Idza tabaqta maraqatan fa'athir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau kau masak sayuran, banyakin kuahnya, bagikan ke tetangga. Kalau masak, banyakin. Sayur lodeh beli 5.000, bikin sedandang, banyakkan kuahnya tuh, kacang panjang pada terbang. Sayurnya 5.000, kuahnya 2 dandang, kasih tetangga kuahnya tuh. Sebab kata Nabi, bagikan kuahnya, bukan itu. Kalau lagi masak banyak, bagi. Oh ternyata begitu ya. Kalau kita banyak berbagi, Allah akan kasih rezeki lagi. Sekarang begini Pak, tahan subhanallah. Besok, katakan semalam kita pulang ceramah jam 10, 11 dan takut. Besok udah pasti gak makan tuh. Kalau didiam di dalam rumah, pasti jadi basi. Bawa dia ke tongkrongan di kampung. Makan nih. Ya Allah, satu besek yang di rumah bakalan dibuang, gak akan dimakan malam-malam juga. Dikasih ke tongkrongan, semalam ada perlombaan catur di masyarakat tuh. Nah, di RW ada perlombaan catur. Nih, pada makan nih. Dari satu besek apa yang terjadi? Ya Allah, alhamdulillah, yang pada dapat berkah, tuh gara-gara satu besek dapat berkah, panjang umur, doa dan sehat tuh. Cuma satu besek doanya banyak banget. Tinggal dibuang, itu berapa harga besek di kita? Paling 20.000. Tapi berapa harga besek itu kalau di pesantren, di Palestina, di tempat-tempat orang kelaparan? Masya Allah, kita ini karena benar-benar berlebihan. Buang makanan seadanya, bluk, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nanti akan menjadi hisab di yaumil qiyamah. Saya bukan nakut-nakutin, itu akan menjadi hisab di yaumil qiyamah. Akan dicatat oleh Allah dan dia bertanggung jawab nanti terhadap lauk yang dibuang-buang aja. Kan saya katakan sekarang nih, perut kita boleh kenyang, tapi banyak orang yang lapar. Kalau di sini sih alhamdulillah masyarakat banyak di Halim, di Jakarta sedikit orang lapar. Di daerah-daerah, nah kita paling tidak jangan membuang makanan. Cara hidupnya bukan cara hidup yang konsumtif boros, tapi kita harus menimbang-nimbang, jangan sampai terbuang. Nah ini ada satu cerita, saya tutup dengan satu cerita. Waktu itu perangnya namanya perang Khandaq. Tahu ya Khandaq yang diprakarsai oleh Salman Al-Farisi. Ini tentang makanan nih. Di perang Khandaq, ibu bapak sekalian, itu Nabi Muhammad
khimason, tahu khimason? Maaf, ini khimason namanya dalam bahasa Arab. Diikat ini. Rasulullah ikut maju, tapi Jabir bin Abdullah melihat beliau diikat perutnya khimason. Khimason itu perut yang kempes diikat, tulang ininya iganya kelihatan karena beliau kan menunduk. Jabir bin Abdullah nangis melihat kekasihnya model kayak gitu. Beliau pulang ke rumahnya dari tenda Rasulullah, beliau pulang. Kemudian beliau nunggu istrinya. Wahai istriku, ada makanan enggak? Ada. Ini saya cuma punya bumbu-bumbuan untuk bikin marah itu sayur. Kemudian hal wajah to'am, kita punya apa lagi? Ada si kambing satu. Kambing, alhamdulillah. Kenapa? Saya mau potong, Rasulullah kelaparan. Mereka yang lagi bikin paring, kagak belum makan. Yaudah, dipotong, dibikin sop. Apa kata anak istrinya? Kalau bahasa orang kita nih, bang, abang manggil Nabi Muhammad sama 10 aja sahabat. Sopnya dikit banget ini jadinya. Oh gitu? Iya. Ya udah. Ya Rasulullah, dulani ala Tuhan. Saya mau ngasih tahu kalau bahasa saya mau mengabarkan di rumah saya ada masakan, ada makanan. Tolong undang 10 sahabat saja yang pimpinan-pimpinan. Sebab kenapa? Makanannya gak cukup. Rasulullah senyum, alhamdulillah. Beliau naik ke atas batu. Apa? Persiapkan istrimu, tutup dandangnya itu tutup. Nanti tutupnya saya yang pegang, kata Nabi Muhammad. Oh, ini mukjizat beliau ini. Perang Khandaq itu terkenal tuh perangnya. Yang sekarang ada daerah namanya Khandaq. Tutup. Kemudian bilang sama istrimu, nanti tutupnya saya yang pegang. Soma intolak pala aja. Nabi Muhammad naik ke atas batu. Bapak sekalian, ya masyarakat muslimun. Masya Allah. Jabir merontok malu. Ya masyarakat muslimun, anta Jabir, doakum bitu'am. Saya ingat betul tuh lafaznya, karena ini menarik ini. Biasanya saya pakai ceramah-ceramah ini untuk peringatan Maulid. Jabir memanggil kita untuk makan semuanya. Kayak apa malunya Jabir? Ya Allah, buru-buru DWA Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, dikit banget makanannya. Tahu perang Khandaq itu di dalam Bukhari Muslim diriwayatkan 1000 pasukan. Itu satu batalion atau satu kopi, satu apa ya kalau 1000? Satu batalion, 2 batalion. Bayangin tuh, 1000 mana kosongin. Ya orang Khandaq itu kan parit yang mengelilingi kemah Rasulullah. Parit, kemudian kemah Rasulullah itu di embargo 1 bulan. Nah 1 bulan ada beberapa hari mereka nggak makan. Subhanallah. Pokoknya ya masyarakat muslimun, doakum bitu'amin. Jabir bin Abdullah, Jabir memanggil kalian untuk makan di rumahnya. Ista'inu, persiapkan diri kalian. Wahai, beres-beres, cuci tangan. Jabir lari ke istrinya. Memakai kacau, gawat, apa? Semuanya diundang Nabi Muhammad. Kemudian keluar Jabir, ala yastahi ya Rasulullah. Ya Rasul, jangan bikin malu saya. Cuma satu ginian doang. Apa kata Rasul? Nah ini nih. Ini ucapan-ucapan Nabi Muhammad yang selalu menenteramkan sahabatnya. Ya Jabir, arafani. Nah itu dia. Jabir, kamu tahu saya siapa? Annaka Rasulullah. Kau adalah Rasulullah. Masya Allah. Kelar deh. Kalau bahasa kita, ente tahu aneh nggak? Nah, bintangnya 5 udah bukan 4 lagi Pak. Oh iya, aman Pak. Yeah. Silakan. Semua barisan pasukan disuruh baris, dipegang. Dalam riwayat Nabi Muhammad yang sendokin sendiri, karenanya dia minta tutupnya. Nah ini perlu digarisbawahi. Dan kalau teman-teman di luar akidah Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah mengingkarinya, kasih tahu saya ada hadisnya, panjang itu hadisnya, di mana Nabi Muhammad meludahi. Fabasaqan Nabi ala bi'at. Nabi Muhammad meludahi sayur sopnya itu. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Bakar, diriwayatkan oleh Umar. 10 sahabat yang dijadi masuk surga melihat Nabi Muhammad meludahinya.
Summa barakati, kemudian Nabi Muhammad meminta berkah, disendokin setiap satu sendokan satu mangkok. Jabir dan istrinya cuma bisa pelukan nangis. Seraya Allah Akbar, Allah. Kenapa? Ada lagi. Mana kasawin alaf, kurang lebih 1000 pasukan. Satu cawan kecil. Allah. Ketika mangkok terakhir, Rasulullah mengambil, ini bagian saya dan ini bagian kamu dengan istrimu. Jabir undur ma'araftallahu fika. Lihat apa yang Allah perbuat pada keluarga. Pasti lihat habis dagangnya 1000 pasukan makan sebelum. Allah. Jabir udah tinggal sujud syukurnya saja tuh. Jadi ibu bapak kalau pengen punya acara undang orang banyak, uang yang kurang, mau bikin sop, undang saya. Saya akan ludahin, umumin ke orang, saudara-saudara, makanannya basi, akan jadinya kan? semua kan? Itu mukjizat Nabi. Yang kalau kita ngomong mukjizat ini, orang nggak percaya. Iya pakai otak, jangan pakai otak. Islam itu pakai otak. Itu yang penting pakai riwayatnya sahih. Ludahnya Nabi membuat girbahnya Jabir bin Abdullah memenuhi perut 1000 orang. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan semua makanan itu diberkahi oleh Allah. Kenapa kita perlu makanan yang berkah? Agar bisa ibadah. Karena darah ini mengalir melalui yang halal. Tidak mungkin ada orang masuk ke masjid ini ibadah kecuali makanan yang berkah. Percaya sama saya. Berapa banyak orang yang bukan sekedar punya masjid, di rumahnya ada musola, nggak sanggup sholat di situ. Bukan di masjid, di rumahnya ada musola. Bu, musola di mana ya? Oh, sebelah situ. Saya sholat. Saya iseng nanya pembantunya. Oh, ini musola keluarga. Pembantunya ngomong, tapi bapak nggak pernah sholat. Di rumahnya ada musola. Ada orang nggak sanggup sholat. Tanya makanannya, tanya barangnya halal apa halal. Gak mungkin darah yang halal itu tidak bisa mendirikan kewajiban. Sebaliknya, barang yang halal sulit untuk mendirikan sholat. Barangnya saja sudah haram. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa salli sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum